Teman-teman, kali ini saya mau ganti kabel setrika karena kabel setrikanya kayaknya bocor. Ngebuktikannya pakai avometer nggak bisa, pakai osiloskop nggak bisa juga, pakai test pen agak bias membuktikannya. Jadi mau nggak mau harus langsung aja diganti dengan kabel yang baru. Kabelnya udah saya belikan, panjangnya 2 meter dan kabelnya tuh lebih lemas daripada kabel yang asli. Saya nggak tahu waktu udah dipasang nanti hasilnya lebih baik daripada kabel yang asli apa enggak. Kita akan buktikan nanti ya. Yang jelas kabel yang baru ini beda dengan kabel yang asli dari segi elastisnya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena kabel yang lama ini udah lama umurnya. Karena setrika ini udah pernah saya pakai pertama kali pada tahun 2000 berapa ya? 2006 teman-teman. Pada tahun 2006. Sekarang tahun 2021. Jauh banget ya. Jadi bisa aja karena panas akhirnya kualitas tembaganya berkurang jadi agak keras. Kalau yang dulunya lentur sekarang jadi keras. Nah, bisa jadi karena keras tadi akhirnya ada serabut yang terkelupas. Serabutnya putus gitu maksudnya. Terus karena dia putus kan dia tajam ya, akhirnya dia nusuk isolatornya, kemudian keluarlah dari celah-celah bungkus atau isolator yang kain ini. Kalau lagi dipakai, waktu kita pegang kayak gini teman-teman, itu di bagian sini tuh nyetrum gitu. Jadi tangan kita tuh kesetrum. Jadi daripada kita pengennya nyetrika baju supaya baju rapi, malah kesetrum, kan gak enak banget ya. Akhirnya saya beli deh kabel setrikaan yang baru. Kalau misalnya kalian udah pernah masang kabel yang baru, otomatis video ini bukan untuk kalian karena kalian udah tahu, udah berpengalaman ya. Video ini khusus buat kalian yang kalau misalnya kebangetan banget pengen tahu gimana caranya masang kabel setrika supaya nggak salah. Nggak ada salahnya kalau tetap belajar ya. Nah, terus buat kalian juga kalau misalnya seharian tuh kalau nggak nonton video YouTube tuh kayaknya gimana gitu ya. Apalagi nggak nonton video dari channel teknisi digital misalnya. Jadi kayak kecanduan gitu. Akhirnya saya buatin deh video ini. Di sini ada sebuah skrup yang harus kita buka. Skrupnya itu udah ada tanah-tanahnya. Ini kayaknya dari kumbang ini karena udah saking lamanya. Saya nggak tahu kemarin saya taruh mana ini. Padahal ini dipakai terus. Tiba-tiba ada kumbangnya teman-teman. Obeng plus aturan bisa dipakai karena di dalamnya tuh ada tanahnya. Akhirnya obeng plusnya nggak bisa masuk. Terus akhirnya kita harus akalin deh. Kita akalin pakai obeng minus teman-teman. Saya cari obeng minus dulu. Di mana obeng saya ini kok nggak kelihatan. Beng mana beng? Obengnya nggak kelihatan. Saya cari dulu ya. Pakai aja yang ujung min. Yang penting dia bisa masuk ke tengah-tengahnya teman-teman. Kayaknya bisa. Yang penting jangan sampai dol. Kalau dol agak repot nanti kita. Nah, dah bisa. Kalau kalian mau betulin sesuatu yang ada hubungannya sama elektronik, jangan lupa untuk selalu siapin beberapa obeng. Aduh, obeng saya dol. Dol teman-teman. Saya betulin dulu ya. Ternyata obengnya rusak. Karena udah saya tusuk sebelumnya pakai obeng minus yang kecil, akhirnya kotorannya bisa lepas. Terus saya bisa masukin obeng plus ke dalam sini. Pas dia. Lanjutin ya. Langsung aja kita tarik, teman-teman. Kalaupun agak susah, kita coba cari di sini kira-kira ada skrup lagi apa enggak. Kayaknya enggak ada. Langsung aja kita tarik ya. Kita bisa nemuin ada 3 kabel. Kabel warna kuning, hijaunya udah berubah nih warnanya. Harusnya warnanya terang. Nah, gimana kalau misalnya kita memasang kabel yang aslinya tuh ada 3 warna, ada L, N, dan ground. Warna biru, coklat, dan
kuning hijau yang aslinya. Sedangkan yang kita beli itu cuma ada 2 warna. Nah, kabel mana aja yang kita pakai? Yang kita pakai adalah kabel warna biru dan warna coklat aja, teman-teman. Kabel groundnya nggak dipasang. Bagus nggak kalau kabel groundnya nggak dipasang? Kalau di Indonesia nggak pakai kabel ground juga nggak apa-apa, teman-teman. Karena instalasi di rumah kita tuh biasanya nggak pakai ground, gitu ya. Groundnya cuma untuk penangkal petir aja biasanya kayak gitu. Jadi kabel yang warna ini kuning hijau ini nggak kita pakai, kita lepas saja. Kemudian kalau soketnya beda, kita tinggal kondisikan aja kabelnya supaya bisa masuk ke dalam soket ini. Ini kan soketnya pakai warna maksudnya kok soketnya pakai warna ini. Bukan soket, kok saya bahas soket ya. Ini ya teman-teman. Oh iya, soket ya. Ini kan soketnya tuh nggak pakai ujung nih, nggak pakai garpu. Ini bisa kita kondisikan kok, gampang banget. Kita bisa putusin atau kita bisa tekuk aja. Kayaknya sih bakal saya putusin aja deh. Atau saya tekuk aja. Saya tekuk aja deh ya. Sekarang ambil tang kombinasi. Kita kondisikan sedemikian rupa. Kalau udah agak melengkung, nah kita tekuk seperti ini. Nah, gini udah bisa nih. Udah bisa masuk, teman-teman, ke soketnya. Yang satu lagi juga gitu. Kita tekuk. Seperti ini. Terus nggak kelihatan ya. Kita tekuk seperti ini. Oke. Beres deh. Nah, sekarang kabel yang warna biru itu ada di ujung dan merah ada di tengah. Tadi kan ngomongin coklat, Bang. Iya, kabel coklat kan kabel stekernya. Kabel yang masuk ke setrika itu kabel warna merah dan biru, teman-teman. Yang biru kita pasang sama yang biru aja. Kalau kebalik nggak apa-apa kok. Yang penting jangan kabel warna biru, coklat, atau kabel yang warna lain kita sambungin dengan kabel ground. Karena kabel ground hanya boleh disambungkan dengan kabel ground aja, nggak boleh disambungin pakai kabel-kabel yang lain ya. Karena waktu saya colokin gini masih ada sisa, saya khawatir bakal jadi masalah nanti. Jadi kayaknya saya mau potong aja deh. Saya potong aja. Oke, seperti ini. Coba dulu tes. Masuk nggak dia? Iya, pas, teman-teman. Baru kita ketatin. Oke, udah kuat. Yang satu kita patahin juga. Kita masukin. Oke, pas. Kita ketatin. Kalau misalnya yang biru kira-kira kurang masuk, kita bisa longgarin lagi. Kita bisa longgarin terus kita masukin lagi. Tapi ini udah ketat kok. Meskipun tinggi rendahnya tuh agak beda, nggak jadi soal. Nah, yang harus kita gunakan di dalam setrika ini adalah
ininya, penahan kabelnya ini harus kita gunakan teman-teman. Jadi sebetulnya sebelum masang kabel, pipa ini harus kita pasang dulu. Banyak di bagian elektronik itu yang kadang-kadang namanya ada, cuman kita nggak tahu namanya apa karena banyak bagiannya teman-teman ya. Kalau kita nginget semua bisa sih, cuman untuk apa juga, karena untuk soal servis sama teori elektronik itu beda. Kalau servis itu gimana caranya dengan singkat kita bisa memperbaiki sesuatu yang rusak. Nah, kalau misalnya elektronik atau listrik, kita harus tahu teorinya, karena teori itu penting untuk kita menciptakan sesuatu. Kalau kita nggak ngerti teorinya bakal kerepotan. Tapi kalau untuk soal yang sekarang ini, yang penting kabelnya selesai dipasang aja kayak gitu. Kita ambil dulu selangnya, terus kita pasang di sini di kabel yang baru. Terus kita pasang di sini kabel warna biru, kabel warna coklat di tengah. Terus kita kencangin atau kita ketatin skrupnya. Ini obeng saya itu rusak waktu saya pakai buat buka blender kemarin tuh. Blender bautnya nggak bisa dibuka. Rupanya obeng saya yang dol teman-teman. Habis itu ada kabelnya, ini kita pisahin ya. Ini ada soket enggak? Kabelnya kita taruh di sini dua-duanya. Kita perhatikan soketnya ya. Kita perhatikan soketnya ini. Yang penting dia nggak kejepit aja teman-teman. Kondisikan supaya dia nggak kejepit. Terus jangan lupa ini kita pasang di sini. Nah, kabelnya dijepit di sini ya teman-teman. Terus kita pasang penahan kabelnya supaya dia nggak ketarik-tarik nanti waktu kita pakai. Kalau ketarik-tarik bisa putus nanti atau bisa korslet. Udah. Terus ini dia, kita pasang ya. Ingat pipanya udah dipasang, semuanya udah dipasang. Ada satu buah skrupnya ini kita ketatin ya, skrup ground yang tadi kendor kita ketatin supaya dia nggak lepas dan masuk sampai ke dalam sana, malah korslet pula nanti. Kita tinggal pasang casing belakangnya. Masang casing belakang ini nggak susah, nggak sesusah masang casing mixer. Masang casing mixer tuh susah teman-teman, penuh tantangan dia. Kita rapetin dulu ya, pasin posisinya. Kalau udah pas baru deh masukin ini bautnya. Tinggal kita test drive, hidup nggak dia, nyetrum nggak. Jangan, ingat teman-teman, meskipun penyakitnya tuh nyetrum, waktu kita udah selesai benerin ya, jangan dites nyetrum apa enggaknya. Yang penting udah diganti dengan yang baru, udah beres. Nanti jangan pula dites sampai dia terasa nyetrum, soalnya bahaya ya. Langsung coba kita colokin ke arus listrik 220 volt, kira-kira hasilnya gimana? Alhamdulillah, hidup. Kok ada ayam ya? Ayam siapa itu? Teman-teman, listrikannya sembuh. Ini saya pegang-pegang, saya nggak kesetrum. Teman-teman jangan ngetes hal yang sama karena bahaya.
Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.